Yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberi kesempatan lagi untuk bertatap layar meskipun kita nggak ketemu langsung, tetapi mudah-mudahan tidak mengurangi esensi dari pembelajaran di mana pada dasarnya kita semua datang ke sini mengizinkan dirinya untuk rehat sejenak dari apapun itu kesibukan, untuk kita benar-benar bisa berkontemplasi bersama, untuk kita bisa sama-sama meniti ke dalam diri, dan pada dasarnya adalah bagaimana kita terus mengasah, berlatih untuk menuju kepada kesadaran dan kesadaran dan kesadaran. Salawat serta salam juga tidak lupakan kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, tabiin, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhir zaman. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu dan bapak, teman-teman sehat ya semua, semangat pagi hari ini. Kita kita discuss lagi gitu ya, kita belajar bareng lagi. Dan seperti biasa, supaya kita juga bisa lebih santai dan rileks gitu, dan kita bisa lebih menikmati pembelajaran-pembelajaran ini, mari kita tidak terlalu sibuk ke masa depan dan ke masa lalu. Kita hening dulu sejenak, santai dan rileks, untuk kita menikmati kekinian. Hening, dipersilakan. Selesai, terima kasih. Senantiasa kita sudah hadir utuh di sini saat ini dan antusias tentu saja ya. Santai, relax, kita punya kata demi kata apapun yang nanti dialirkan, dan seperti apa yang sudah selalu saya ulang-ulang, bahwa saya bicara di sini bukan mau menggurui, bukan paling tahu, bukan paling ngerti. Dan yang paling penting, kita di sini berpotensi dan terus menjadi murid yang nggak pernah selesai gitu ya. Kita sesama murid bertumbuh yang kita sama-sama belajar deh, intinya gitu ya, untuk menikmati semua pembelajaran-pembelajaran ini. Dan kita akan melanjutkan dari apa yang udah kita bahas kemarin. Jadi hari ini kita akan lebih masuk kepada belajar untuk membaca kitab diri, atau pakai bahasa yang sering kita dengar adalah mengikro, di mana ikro kita baka di sini adalah kita tuh sebetulnya kitab-kitab, atau ada satu statement di mana kitab suci tertua yang langsung dituliskan oleh Tuhan gitu, oleh Allah gitu, adalah dirimu gitu. Maka bacalah dirimu, bacalah kitabmu, maka kamu akan lebih mengenal siapa dirimu. Yang selalu kita ulang-ulang ada kata-kata man arafah nafsah faqad arafah robah. Siapa mengenal dirinya pasti mengenal Tuhannya, begitu. Yang artinya lebih dalam bahwa kamu akan menyadari bahwa ketika dirimu tiada, kalau kamu ternyata adalah hanya sebagai sebuah refleksi, hologram dalam tanda petik, kamu akan menyadari semua hanyalah dia gitu intinya. Nah, dalam perspektif tasawuf misalnya, peniadaan diri gitu ya, bagaimana kita menyadari bahwa essential self itu yang mana sih gitu, atau diri sejati itu seperti apa, dan kita adalah kesejatian yang banyak terbungkus oleh bungkusan-bungkusan yang penting untuk kita kupas kayak bawang gitu. Jadi setiap perjalanan hidup adalah mengupas gitu ya. Hidup ini adalah belajar, setiap jam adalah jam pelajaran, setiap tempat adalah tempat belajar. Siapapun yang datang ke kita adalah utusan untuk kita mengambil pelajaran. Jadi jangan lelah untuk belajar, karena ya hidup ini adalah bagaimana kita terus belajar dan bertumbuh gitu. Baik, Ibu dan Bapak, teman-teman semua, saya mau mengawali dulu pakai beberapa perspektif ya. Jadi hari ini mungkin akan lebih banyak untuk feelingnya gitu ya, daripada thinkingnya gitu.
Dan seperti biasa apa yang kemarin udah kita bahas, saya sedikit balik dulu ke pembahasan kemarin supaya nanti kita bisa pemanasan ke pembahasan berikutnya. Oke. Seperti apa yang udah diulang-ulang ya, saya izin pakai coret-coret ya Ibu Bapak ya, supaya kebayang gambaran-gambaran simpelnya seperti apa. Nah, hari ini saya mau dalam konteks dimana kan kalau kita udah ulang-ulang ya, saya selalu mengulang-ulang bahwa misalkan atau kita pakai Quran dikit aja ya supaya ada basic di mana pemahaman kita akan ada di situ gitu. Di Al-Baqarah awal itu kan ada kalimat begini, Alif Lam Mim Zalikal Kitabul La Raiba Fihi Hudal Lil Muttaqin, kitab ya. Jadi saya selalu ulang-ulang kalau ada kata-kata kitab di dalam Al-Qur'an itu bukan bukunya. Jadi buku itu sarana ya, jangan lupa gitu. Jadi buku adalah sarana untuk bagaimana kita menemukan jati diri gitu. Ya, jadi saya mau gambarin dulu gini. Jadi jangan sampai nanti sibuk sama bukunya tapi sama esensinya enggak gitu. Misalkan ya, kalau kita bicara let's say Allah gitu menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad gitu, kira-kira utusannya gitu, Rasulullah gitu ya. Dan keluarlah mushaf yang namanya buku, yang namanya Quran gitu. Ingat ya, ini yang kita baca sekarang itu namanya mushaf. Mushaf itu adalah bukunya. Oke? Nah, nanti kita akan mengerti bahwa bagaimana Allah menurunkan petunjuk kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad itu memberikan sebuah contoh dengan perilaku dan ditulis atau dalam artian dibukukan, jadilah mushaf gitu. Ya, kita lihat dulu kronologisnya. Nah, berarti yang diturunkan itu kalimat-kalimat Allah itu kan sebetulnya unlimited, tidak terbatas. Masa kalimat Allah cuma ada 30 juz, kan nggak begitu gitu. Makanya Quran sendiri di surat 31 ayat 27, kalimatku kalau semua pohon dijadikan pena dan lautan dijadikan tinta ditambah lagi nggak akan ada habisnya gitu. Berarti mushaf ini yang sekarang bentuknya adalah buku, itu sebetulnya adalah, kalau kita nih ya, kita di sini, dia adalah jembatan atau bridge atau sarana, bukan kepada bukunya, tapi kepada bagaimana buku membawa gerbang, membuka pintu gerbang untuk masuk ke dalam diri kita gitu. Karena nanti dengan gerbangnya ke dalam, jangan lupa Allah lebih dekat daripada urat leher juga kan, gitu inti. Nah, jadi artinya dengan kita membaca mushaf, artinya bukan apa yang dibaca, atau ini nanti kan disebut kitab ya, kadang-kadang kitab tuh artinya buku gitu. Tetapi poin utamanya adalah apa yang ada di dalam mushaf itu yang bisa membuat kamu masuk ke dalam dirimu supaya kamu menyadari bahwa apa yang kamu cari itu selalu ada di dalam gitu intinya. Jelas ya? Makanya ada Quran yang bentuknya buku, ada Quran sejati gitu. Makanya bal huwa ayatum bayyinah fi sudur, Quran sejati itu di dalam hatimu gitu. Jadi bahasa gampangnya, dengan membuka mushaf, membuka hati. Dengan membuka hati, terkoneksi gitu. Nah, ini nanti bahasanya adalah terkoneksi gitu. Jadi ya maaf ya teman-teman ibu bapak, kalau rajin baca kitab suci tapi hatinya nggak kebuka, berarti dia membaca huruf. Berarti dia membaca kalimat, bahkan hanya membunyikan huruf dan membunyikan kalimatnya, tetapi koneksinya jadi nggak dapat gitu. Makanya haza baso irulinas, Quran ini pedoman buat siapa? Manusia loh. Levelnya pada manusia gitu. Jadi bahasa gampangnya, siapapun yang ingin mendapatkan petunjuk langsung dari Tuhan, cukuplah jadi manusia. Jadi kalau sekarang kita pengen sama-sama dapat petunjuk, jadilah manusia saat ini. Dimana level kemanusiaan itu nanti kata kuncinya adalah kemuliaan gitu. Ya, kita udah bahas bedanya orang dan manusia gitu ya kira-kira. Oke ya, kita pemanasan dulu sedikit ya teman-teman ibu dan bapak ya, supaya nanti hari ini kita akan banyak reflection gitu. Nah, saya ulang sekali lagi, kalau bicara dalam konteks yang namanya kitab itu bisa berbentuk buku, iya nggak salah. Tetapi esensi kitab itu apa? Hikmah sebetulnya. Gitu ya, esensi kitab itu apa? Pelajarannya sebetulnya.
gitu. Jadi dalam konteks ketika kita mau masuk kepada kitab, di sini ada yang namanya makna gitu. Sehingga makna inilah yang akan bisa kita lakukan dalam keseharian. Gitu. Jangan sampai baca buku tidak dimaknai, tidak merubah diri gitu. Gitu ya. Jangan sampai ininya rajin diulang-ulang, tapi hatinya nggak kebuka gitu misalnya. Sehingga nanti kita akan mengerti bahwa oke, berarti semua apapun adalah sarana untuk ke dalam. Oh kalau gitu nanti kita ngerti juga. Siapapun orang-orang yang datang ke kita nih, apapun kejadian kita sebut event yang datang ke kita nih, semua yang di luar diri kita hanyalah sarana untuk masuk ke dalam diri kita untuk terkoneksi kepada Tuhan gitu. Maka waktu kita bahas segitiga sama sisi, kalau Allah di sini, kita di sini, dunia luar di sini, dunia luar hanyalah menjadi jembatan untuk kita terkoneksi ke sana, ke atas. Ini disebut metakosmos, ini disebut makrokosmos, ini disebut mikrokosmos gitu. Yang mendatangkan eksternal siapa? Ya dia juga. Dia menampil untuk kita ke dalam untuk mengenal dia. Dia menampil untuk kita ke dalam untuk mengenal dia. Maka dia akan menampil berulang-ulang dalam berbentuk yang beda-beda. Tapi esensinya cuma satu. Supaya kamu bisa lebih mengenal dirimu dan terkoneksi kepada aku gitu. Jelas ya, makanya dalam perspektif ini kalau kita udah mulai lebih dewasa menghadapi hidup, udah lebih sadar menghadapi hidup, baru nanti akan relate bahwa kemana saja kamu menghadap, di situ wajah Allah. Ya iyalah, semua makro itu datang dari meta, dan makro itu untuk membawa kita menuju kepada mikro gitu. Makanya sanurihim ayatina, tanda-tanda itu akan ada di luar dan ada di dalam. Untuk apa? Untuk kamu mengenal diri. Karena kenapa? Kalau kamu mengenal dirimu, kamu tahu bahwa semua perangkat dirimu tuh nggak ada. Identitas tuh kamu tuh nggak ada, jabatan kamu tuh nggak ada, status sosial kamu tuh nggak ada, gitu. Yang ada cuman siapa? Yang ada cuman dia gitu. Jadi mungkin nanti akan menyadari bahwa kalau aku 4-nya nggak ada, aku 3-nya pun nggak ada, yang ada adalah aku 2 yang menuju kepada aku 1 gitu. Nah ini dalam proses kemarin kita bahas perjalanan naik kesadarannya, naik itu adalah mi'raj gitu. Jadi kalau kita kaitkan sedikit dengan pembahasan yang lalu, Isra Mi'raj adalah perjalanan naik kepada puncak yang namanya kesadaran. Nah, Sidratil Muntaha itu ada di sini gitu. Berarti kalau saya mau naik ke atas, naik gunung, bawa banyak beban, berat. Maka kalau saya mau ringan naik ke atas, bebannya dilepas-lepasin dong. Ya. Jadi kalau yang hari ini banyak bawa beban-beban yang lupa untuk dilepasin gitu, kayaknya penting untuk dilepas-lepasin juga gitu. Karena mau naik ke atas tuh berat kalau bebannya banyak gitu. Gitu ya. Dan beban-beban yang paling sangat berat untuk kita simpan itu adalah beban-beban emosi dan memori, di mana kalau pakai bahasa yang gampang, beban terberat dalam hidup adalah sesuatu yang belum kita terima dalam hidup ini gitu. Jadi pertanyaannya gimana saya mau naik kepada kesadaran kalau masih bawa ransel yang penuh dengan kebencian, bawa ransel yang penuh dengan kedengkian, bawa ransel yang penuh dengan penilaian, bawa ransel yang penuh dengan dendam gitu. Makanya kan nanti kita akan ngerti nih ya, contoh nih ya, ini menarik banget nih. Sampai sini oke, Ibu dan Bapak teman-teman, clear ya? Sip, oke. Ibu Bapak seperti biasa ya, ini nggak boleh serius-serius, ini wajahnya kayak mau UTS ya, santai aja ya. Ya jangan serius-serius amat ya, tenang aja. Ya, sungguh-sungguh boleh, serius jangan gitu, santai kita pokoknya. Ya, oke. Saya ulang ya. Berarti pertanyaannya, petunjuk sejati ada di mana sih? Quran sejati itu ada di aku 2. Quran aku 4 itu namanya mushaf gitu. Ini ada yang bisa dibaca, dibunyikan, itu Quran di aku 4 gitu. Ya, nah, jadi dalam konteks ini, kalau kita bicara dalam wilayah bagaimana kita naik atau untuk membaca kitab diri, berarti bahasa gampangnya adalah aku 4 yang kita naik ke aku 3 yang kita naik ke aku 2 yang nanti akan melebur dengan aku 1 gitu. Ya, nah, jadi nanti kita akan ngerti bahwa setiap perjalanan ini ternyata perjalanan menuju kepada titik diri kita yang sejati. Jadi perjalanan ini bukan keluar,
tapi ke dalam gitu. Ya, perjalanan ini bukan perjalanan geografis, tapi perjalanan spiritual, nggak ada ruang dan waktu gitu. Makanya kalau nanti ada kata-kata fiha abada, abadi gitu, itu ada dua. Orang banyak mengatakan atau mengartikan abadi itu adalah forever gitu, selamanya. Padahal sesuatu yang abadi itu adanya pada konteks yang namanya eternal. Dan eternal itu bukan masalah di mana, bukan masalah kapan, bukan geografis, tapi ketika aku sudah menyatu dengan kekinian, hadir utuh di sini saat ini gitu. Nah, artinya nanti kita ngerti bahwa kalau orang jarang main ke saat ini, orang tidak berdamai dengan saat ini, dia akan sibuk dengan masa depan dan masa lalu gitu. Saat sibuk dengan masa depan dan masa lalu, dia akan sibuk di wilayah aku 3 dan aku 4. Gitu ya. Makanya nanti ini bridging ke Ramadan gitu. Makanya Ramadan itu penting banget. Ingat ya, Ramadan dan bulan Ramadan dua hal yang berbeda gitu. Nah, jadi artinya apa? Balik ya, saya mau ulang lagi. Di aku 4 ini bentuknya buku, bentuknya syariat, bentuknya gerakan, bentuknya ritual, bentuknya upacara, apapun ya. Bentuknya tuh rumah ibadah gitu. Jadi ini bentuknya lebih kepada fisik gitu intinya. Makanya kalau di teman-teman Islam ya, dalam tradisi Islam kan pasti sering baca surat Al-Qari'ah gitu, misalnya di 5677 tuh ada kalimat gini nih. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia. Coba kita renungin ya. Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia. Nabi Muhammad waktu dapat Quran, emang dapat buku? Kan enggak. Berarti ada sesuatu yang dibaca yang bentuknya bukan tulisan. Bahkan ketika Nabi Muhammad dikatakan apa sih Quran yang sejati, nggak ada tulisan, nggak ada hurufnya. Itu satu. Ya. Pada kitab yang terpelihara, iyalah bahwa utusan dia yang bentuknya ruh kan selalu dipelihara oleh sumber. Dan kita ini punya utusan-utusan itu semuanya kan, gitu. Ya, utusan terdekat dalam hidup kita tuh hati nurani kita gitu. Itu jangan lupa. Bahwa terkoneksinya kita kepada sumber, itu kita bisa pakai hati nurani yang diberikan kepada kita. Diutuslah bahasanya. Nah ini ada kalimat yang menarik di 79 ya. Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Maaf ya, kamu gak akan masuk ke yang terpelihara itu kalau kamunya belum bersuci gitu. Nah, ini juga jadi sorry to say gitu ya. Sehingga dalam wilayah fikih kalau mau pegang Quran ya wudhu dulu gitu misalnya. Ya benar, nggak salah sih gitu. Benar. Tapi pertanyaannya, kalau kita mau wudhu dan baca Quran yang di aku 4, kita dapatnya tulisan. Tapi kalau mau terhubung kepada Quran sejati yang ada di aku 2, yang disucikan apanya? Aku 3-nya. Di mana aku 3 ini adalah jiwa gitu. Makanya maaf ya teman-teman ibu bapak, maaf banget. Sesaat kita baca Quran, ngaji, belajar, tapi jiwanya nggak suci, jiwanya nggak dimurnikan, itu kita akan hanya obesitas pengetahuan, tapi kualitas hidup nggak berubah gitu. Sehingga ketika kualitas hidup nggak berubah, pengetahuan nambah, tapi jiwanya nggak makin bersih gitu kira-kira. Dan orang yang jiwanya nggak bersih, pasti susah mendapatkan ketenangan dalam hidup gitu. Makanya kalau dalam perspektif tasawuf itu ada tahali, taholi, baru bisa tajali. Mau dimurnikan, diisi dengan yang bersih, baru bisa melebur gitu. Dan nanti kita akan ngerti nih, oh ternyata semua permasalahan-permasalahan hidup yang datang ke aku, itu adalah sarana untuk aku belajar terus membersihkan aku 3 gitu. Sehingga yang kita anggap orang menyebalkan itu menyakiti hati, tetap ternyata nanti kita ngerti bahwa kedatangan dia ternyata gambaran aku 3 yang dimana jiwaku, ketika kita benci sama orang kan yang datang bencinya dari dalam diri sendiri dong. Mereka yang datang ke kita hanyalah untuk menyadari
Aku tiga, jiwa-jiwa kita yang jangan-jangan tidak disadari. Contoh, teman-teman, ibu bapak, maaf ya, kalau kita benci sama orang, kebenciannya udah ada di dalam diri kita. Begitu baca sesuatu masih sakit hati, oh aku masih sakit nih berarti. Kan yang paling susah adalah, makasih ya, hai orang yang nyebelin, kamu datang untuk menyadarkan aku bahwa aku tiga aku, dalam tanda petik, belum suci gitu. Makasih ya, hai orang-orang yang menyebalkan, hai orang-orang yang aku gak suka, hai orang-orang yang aku benci. Karena kamu datang, aku jadi sadar kalau aku tuh masih ada benci, masih ada dengki, masih ada marah, masih ada. Karena semua tertanam di aku tiga gitu. Tertanam di jiwa gitu. Nah, nanti kita akan ngerti tuh. Dalam perspektif ini, semua yang tertanam itu ada di alam bawah sadar. Dan alam bawah sadar itu akan menjadi personal reality kita gitu. Kenapa orang susah berubah? Karena dia tidak merubah programnya. Tidak merubah personal reality-nya. Tidak merubah sudut pandangnya gitu misalnya. Sehingga ketika nanti kita ngelihat ini semua seapa adanya, nah udah tuh. Saya pernah bahas ya teman-teman ibu bapak, sampai Nabi Muhammad itu pernah ada doa, Allahumma arini al-asya'a kama hiya. Ya Allah, berikanlah aku kekuatan untuk melihat seapa adanya. Sehingga aku tidak mengikuti emosiku, aku tidak mengikuti keinginan tubuhku, aku tidak mengikuti keinginan pikiranku. Karena kalau tubuh, emosi, pikiran terus aku kasih makan, aku akan terkontaminasi dalam ilusi-ilusi keinginan gitu intinya. Gitu ya. Sehingga nanti kita akan ngerti bahwa semuanya tuh balancing sebetulnya. Sehingga nanti kalau masuk ke dalam titik itu, kan kita sama-sama belajar ya. Jadi artinya apa? Kalau aku tiganya belum pure, nggak murni, ya sorry ya, maaf nih. Bukan hanya sekarang mau pegang Quran wudhu dengan fisik, bukan, itu mah aku 4, iya oke lah. Tapi artinya apa? Kalau kamu mau dapat hikmah, nggak mungkin kalau kamu tidak menyucikan jiwa gitu. Petunjuk itu nomor 1 datang dari pengetahuan. Dan pengetahuan itu akan menjadi program ketika kita beramal soleh gitu. Jadi ya maaf banget nih. Rajin ngaji tapi pelit, gak mau nolong orang, gak dapet hikmah. Rajin ngaji tapi susah maafin orang, gak dapet hikmah. Dia cuman obesitas pengetahuan dengan hafal, tapi jiwanya gak suci gitu. Dan akan susah terkoneksi ke aku dua nanti gitu. Yang akhirnya apa? Semuanya. Contoh nih ya, apapun coba kita lihat nih, misalkan. Saya ulang-ulang supaya kita balik ya, 12:22 gitu misalnya. Dan tatkala dia cukup dewasa, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Jadi hikmah dan ilmu itu datang dari kedewasaan. Dan ingat, orang yang dewasa itu adalah orang yang tidak atau mengurangi konflik dalam hidupnya gitu. Ya, jadi kedewasaan itu sarana latihan untuk kita nggak melihat konflik di situ. Tapi yang aku lihat adalah pelajaran untuk menumbuhkan. Jadi kalau balik lagi ya, pengajian sering, hataman sering, tapi konfliknya makin gede. Berarti dia dapat pengetahuan dan membunyikan kitab, tapi jiwanya nggak bertumbuh gitu, nggak dewasa. Berarti kalau orang yang dewasa, akalnya matang, pikirannya dipakai, intelektual dan rasionya jalan gitu. Dan orang yang intelektual dan rasionya jalan, minimal dia punya keapatisan sesaat untuk menerima apapun, nggak asal telan gitu. Berarti dia menggunakan filter untuk memasukkan apapun ke dalam dirinya. Nggak asal dengar iya aja. Makanya kan kita bersahabat ya teman-teman ibu bapak. Saya selalu mengulang-ulang juga, waspadalah terhadap apa yang saya ucapkan dan gak usah percaya dengan apa yang saya bicarakan. Karena kenapa? Ini cuman berbagi. Tapi ketika kita sama-sama merenungkan dan masuk kepada ranah yang namanya akal dan pikiran, nah disitulah kita akan menambah ilmu gitu. Nah makanya tatkala dia cukup dewasa, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Hikmah itu wisdom, ilmu itu pengetahuan. Pengetahuan tanpa kebijaksanaan korupsi. Pengetahuan tanpa kebijaksanaan merugikan orang gitu.
Tapi ini semua apa sih? Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Muhsinin. Jadi balik lagi ya. Pengetahuan tanpa amal soleh, nothing sih. Banyak tahu tapi tidak banyak bermanfaat, nggak jadi hikmah juga gitu. Karena latihan-latihan kebijaksanaan bukan di ruang pengajian, tapi di ruang hidup gitu. Dalam bagaimana kita memaklumi orang, dalam bagaimana kita memaafkan orang, dalam bagaimana kita menerima perbedaan. Sehingga ya balik gitu. Boleh jadi otaknya penuh, tapi hatinya kotor gitu. Aku empatnya penuh, tapi concern si jiwanya nggak bersih. Makanya yang bisa menyentuh kitab itu, yang bisa menyentuh super knowledge itu, yang bisa menyentuh Quran adalah jiwa-jiwa yang sudah dimurnikan, suci gitu. Bukan masalah wudhu gitu ya, bukan masalah wudhu aku 4, bukan. Tapi wudhu di aku 3 gitu. Mandi membersihkan tubuh, tapi wudhu membersihkan jiwa gitu. Sehingga ketika jiwanya semakin bersih, artinya apa? Jiwa yang sudah dilepaskan dari ransel-ransel yang isinya banyak dari kebencian, dengki, iri, dan seterusnya gitu. Nah jadi teman-teman, ibu dan bapak, kalau mau naik ke gunung kesadaran, naik ke gunung Sidratil Muntaha, lepaskan ransel-ransel yang memberatkan kamu untuk masuk kepada kesadaran. Karena kalau ransel-ransel yang isinya adalah kebencian, kedengkian, iri, judgment, ya sorry sih. Justru malah bebannya banyak, naiknya jadi capek gitu. Gitu inti. Sip ya, jadi kita review ini dulu sedikit gitu. Ya, saya ulang sekali lagi. Zalikal kitab, pengetahuan itu tidak akan ragu lagi ketika kamu masuk ke level yang namanya takwa gitu. Dimana orang yang takwa, yu'minuna bil goib, dia yang beriman kepada sesuatu yang goib, mendirikan sholat dan menafkahkan. Nah kita akan bahas itu gitu ya, sehingga nanti kita ngerti, oh ternyata jangan-jangan selama ini yang aku lakukan itu semuanya pure di aku 4 gitu. Ngaji di aku 4, sholat di aku 4, puasa di aku 4, umroh di aku 4, haji di aku 4, gelarnya doang gitu yang haji. Kan nama bisa dikasih gelar haji, tapi jiwanya nggak pure, jiwanya penuh dengan kotoran, nggak mabrur gitu. Ya, jadi jangan-jangan kita sibuk di aku 4 nih. Dan nggak apa-apa, setiap orang pasti punya perjalanannya gitu. Kalau masih betah di aku 4, nggak apa-apa juga. Ya, kan kata dasarnya nggak usah rese sama jalan orang. Karena ada orang-orang yang udah di aku 3. Ada orang-orang yang udah di aku 2. Bahkan ada orang-orang yang selalu ada di aku 1 misalnya. Karena ini semua perbedaan gitu. Yang bahaya, kita ngukur orang di aku 2 menggunakan perspektif aku 4 gitu. Nah, debat akhirnya salah, gak bisa gitu. Tapi ya balik ya teman-teman ibu dan bapak, jangan lupa tentang pendulum efek sih. Nih pendulum efek begini gitu. Kalau kesininya positif dan kesininya negatif akan selaras gitu. Dia akan datang ke sini, datang ke sini. Sampai akhirnya nanti goyangan-goyangannya tuh nggak terlalu tinggi gitu. Nah kalau gelombang atau goyangan yang nggak terlalu tinggi, dia akan ada di netral gitu intinya. Makanya ya maaf ya, ini sih kita ngomongin fakta aja. Orang yang dulunya nakal banget, biasanya loncat ke religiusitas banget gitu. Udah tuh ke ekstrim kanan, loncat ke ekstrim kiri gitu. Gitu ya, tapi nggak apa-apa. Itu nanti akan pendulumnya nanti lama-lama ke tengah gitu. Intinya maaf ya. Orang yang tahu dikit biasanya galak gitu. Kenapa? Karena dia ngerasa begitu pengetahuan yang sangat sedikit, dia ngerasa udah paling tahu. Kenapa? Karena dia ekstrimnya berubah banget gitu. Makanya kan di awal-awal di sini tuh ya menarik gitu ya. Ketika kita bicara dalam konteks ya balik lagi, semuanya adalah berjalan sesuai dengan kurikulumnya masing-masing, sesuai dengan jatuh temponya masing-masing.
Nah, disitulah kita penting yang namanya hikmah gitu. Hikmah untuk mengerti setiap gelombang jiwa setiap orang gak akan ada yang sama gitu. Gitu ya. Jadi ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, dan that's fine gitu. Ya, nah artinya kita akan mulai membahas itu. Kesucian bukan di aku 4 tetapi di aku 3. Gitu ya. Dan ketika di aku 3 ini ngomonginnya jiwa, nggak bisa lepas dari pikiran, perasaan, dan emosi gitu. Nah, jadi sekali lagi teman-teman ibu dan bapak, ketika kita bicara, beruntunglah orang yang menyucikan aku 3, karena dia akan terkoneksi dengan aku 2 gitu. Karena kalau udah terkoneksi ke aku 2, dia nggak akan ragu lagi. Ya, orang yang ragu itu adalah orang yang kecanduan mencari validasi dari orang lain. Orang yang kecanduan menurut pokoknya katanya. Menurut pokoknya katanya. Seakan-akan dia nggak punya jawaban langsung di dalam gitu. Ya. Dan yang menarik adalah ketika validasi ini berjamaah, pengennya jadi lebih banyak gitu. Makanya yang sering saya ulang-ulang, kalau orang masih memaksakan keyakinan orang lain menuju kepada keyakinannya, berarti dia juga belum yakin-yakin amat. Kenapa? Masih perlu tambahan member kok gitu. Seakan-akan kalau tambah banyak, tambah yang yakin, aku akan merasa benar karena kenapa? Yang lain juga gitu. Nah, tipikal orang kayak gini pasti iritasi dengan perbedaan gitu. Sesaat ngelihat yang beda, dengan mayoritas yang ada, cepat-cepat disalahin. Makanya bisa ngomong, oh ini paham baru, padahal dianya juga baru paham gitu misalnya. Sehingga nanti kita akan ngerti bahwa semua kalau boleh saya pakai gambar gede nih ya, ini ada titik, di bawahnya perlu pakai koma gitu. Sesaat titik, komain lagi. Sesaat titik, komain lagi. Sesaat titik, komain lagi gitu. Karena hidup itu selalu dinamis dan membaru gitu intinya. Oke ya teman-teman, ibu dan bapak ya. Nah, sekarang kita masuk dulu nih. Saya pengen selalu mengulang-ulang tentang kata-kata. Jadi gini, saya ulang sekali lagi ya. Oke lagi nih. Kita belajar balik ke basic ya, ke Al-Baqarah awal-awal aja dulu. Supaya nanti pas puasa nyampe pas 183 gitu. Di Ramadan kan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, itu kan menarik ya. Nanti kita akan ngerti. Kenapa puasa diawali dengan kata-kata hai orang yang beriman. Bukan hai manusia, bukan hai orang yang KTP-nya Islam gitu. Ingat ya, puasa itu untuk yang beriman. Gitu. Ya, itu menarik. Karena kalau yang iman atau yang Islamnya itu cuma aku 4-nya, ya dia Islam secara identitas kan. Makanya banyak dari umatku yang puasa, dia dapat haus dan lapar. Nah, gitu. Jadi alih-alih kalau cuma ngomongin aku 4, besok di bulan Ramadan, itu cuma pesta kuliner berbaru tarekat aja sih gitu. Sibuk bukber lah, sibuk sahur apalah, makan apalah gitu kira-kira. Bagus juga, nggak apa-apa juga, bagus sih gitu. Tetapi sesaat kita memahami concernnya tidak hanya di aku, konteksnya adalah pada keimananmu gitu ya. Nah, sekarang gini, teman-teman, ibu dan bapak. Alif lam mim, zalikal kitab la raiba fihi hudalil muttaqin, tidak ada keraguan untuk yang takwa. Jadi kalau orang takwa tuh nggak ragu. Jadi tidak ragu itu datang dari mana? Ya bukan datang dari validasi sebetulnya. Datangnya nanti dari aku 2, nanti kita ngerti. Siapa yang nggak ragu? Yang beriman kepada yang goib. Yang mendirikan sholat lah ya, bukan yang sholat nih. Beda. Kalau sholat aku 4, mendirikan sholat aku 3. Makanya fawailul lil musholin, celakalah orang yang sholat, itu bukan celakalah orang yang mendirikan sholat, enggak. Kalau mendirikan itu berdiri dari 4, berdiri ke 3, tegak ke 2, nyambung ke 1. Makanya disebut mi'raj gitu. Paham ya? Jadi sholat itu bukan hanya 4, aku 4 gitu. Dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Berarti ada sistem pengaliran di situ. Makanya kalau kita tidak menjadi distribution channel kasih sayangnya Tuhan, wajar kalau orang miskin makin miskin karena nggak ada sistem terima kasih dan perputaran gitu intinya. Bahwa kita ini semuanya berputar kan gitu intinya. Nah, kita akan bahas ini. Yang 4-nya adalah beriman kepada kitab yang diturunkan, dan kitab yang diturunkan sebelum kamu dari semua pengalaman-pengalaman.
Ya makanya jangan iritasi juga karena judul buku gitu. Karena judul kitabnya gitu. Nah nanti fanatisme terhadap judul lupa pada esensi sama konteksnya. Saya pernah mengutip satu statement quotes gitu ya, bahwa tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari dan setiap hari memiliki kesedihannya masing-masing. Dan jangan sibuk dengan kesedihan masa depan. Wah, orang yang dengarnya tuh langsung bener. Terus nanya, itu sumbernya dari mana? Saya bilang, saya ngambil dari Alkitab. Oh, Alkitab itu ternyata, wah langsung tuh. Begitu dengar mereknya, begitu dengar Injil, begitu dengar Bible, langsung iritasinya tinggi gitu. Akhirnya mentah esensi isinya karena sibuk sama merek gitu misalnya. Ya tapi nggak apa-apa juga ya, karena memang di level itu juga penting ada orang yang menyadari bahwa penting mereknya dulu, it's okay sih gitu. Ya, nah makanya kenapa penting untuk menuju kepada hakikat atau isi? Karena kalau kita nggak bisa merasakan isinya, kita hanya sibuk untuk concern membanding-bandingkan merek gitu. Nah, jadi saya mau bahas dulu begini teman-teman ibu bapak. Saya mau ulang-ulang dikit ya, dan kita akan mulai dalemin dikit aja. Iman itu kaitannya nggak sama aku 4. Anyway, saya nggak harus bahas lagi 1, 2, 3, 4. Saya rasa ini udah oke ya, nggak harus satu-satu lagi ya, gitu ya. 4 jasad, 3 jiwa, 2 ruh, 1 dia gitu, 1 sumber gitu ya. Oke. Iman itu bukan concern kepada jasmania atau identity. Bukan pada identitas gitu. Tetapi iman itu ada letaknya pada jiwa. Makanya, orang yang takwa adalah yang beriman kepada yang goib. Goib itu udah kita bahas ya, sesuatu yang hidden. Tak tampak lah, gitu kira-kira. Tak tampak bukan berarti nggak ada, gitu. Ya, artinya, ini lagi berbicara tentang concern yang namanya dimensi. Bahasa gampangnya, ada dimensi fisik dan ada dimensi non-fisik. Ada dimensi jasmani, ada dimensi mental misalnya. Ibu bapak, kita nggak bisa ngelihat mental seseorang. Yang bisa kita lihat adalah perilaku dari seseorang itu yang digambarkan oleh mentalnya gitu. Kita nggak bisa ngelihat orang sholat loh. Yang kita lihat adalah gerakan sholatnya. Sholatnya bisa kita rasakan. Kenapa? Karena sholat nanti berkaitan dengan sesuatu yang hidden. Yang hidden ini nanti akan berpengaruh kepada jasmani gitu. Wah lucu deh. Kemarin saya diundang di acaranya Nahdlatul Ulama ya. Saya ketemu sama satu dokter ahli psikiatri, S2 psikiatri. Dia ngajar gitu di university dan kebetulan jadi moderator. Kita bicara tentang keluarga yang maslahat lah di situ. Bu dokter ini bilang, Kang, tahu nggak? Banyak loh orang yang rajin sholat, tetap depresi. Rajin sholat, tetap anxiety. Rajin sholat, tetap stres gitu. Kayaknya kita penting untuk meredefinisi bahwa sholat itu bukan hanya urusan fisik deh. Dimana yang banyak kejadian, concern ketika melakukan yang namanya ritual didorong oleh konsep keharusan. Ditakut-takutin dosa. Itulah kenapa banyak orang sholat susah khusyuk. Ya gimana mau khusyuk orang jiwanya nggak tenang. Allahu Akbar, rokaat 2, rokaat 3, rokaatnya aja lupa gitu. Dan itu sudah tertanam di subconscious mind-nya. Sudah tertanam di dalam konteks kebiasaannya gitu misalnya. Ya. Nah, jadi dalam perspektif ini artinya apa? Ada loh sesuatu yang hidden. Wah ini nanti kalau kita dalamin ya, mudah-mudahan dalam 2-3 pertemuan kita bisa beresin si modulasi ini gitu ya teman-teman ibu bapak. Ini saya mau loncat ke ending aja ya. Ini contoh sederhana dulu ya, supaya kita nanti ngerti gitu. Nanti kita balik tarik ke sini. Contoh. Kita bisa ngelihat pensil ini. Betul ya, kita bisa ngelihat pensil ini. Oke. Pertama, kita ngelihat pensil atau ngelihat layar, itu penting.
kita lupa layarnya, kita lihat pensilnya. Oh, itu pensil. Padahal aku melihat layar, di dalam layar ada pensil. Ibu bapak teman-teman mau nggak mau kan nggak ngelihat saya lagi ngelihat layar handphonenya masing-masing. Itu nggak? Itu satu. Berarti dalam melihat itu layernya banyak banget. Ya banyak banget. Nanti kita part by partnya kita kupas. Karena jangan sampai tertipu dengan panca indera, karena panca indera itu lemah dalam melihat konteks yang namanya realitas gitu. Ya. Kan yang kemarin saya contohin juga ya, misalnya abu tuh yang mana? Yang ini, gitu. Nah sekarang pertanyaannya, kalau saya gini, ibu bapak masih dengerin si abu nggak kira-kira? Betul nggak? Sesaat kita ketipu sama avatar-avatar nih, ini kalau tampilannya gini nih, ada kucing ngomong misalnya, nggak mau gitu. Padahal kalau kita tahu siapa isi di dalamnya dan ini hanyalah sebuah avatar, berarti ada pandangan ketika kita melihat dalam konteks yang namanya fisik, ada sesuatu yang goib bahwa yu'minuna bil goib, berimanlah kepada sesuatu yang dalam tanda petik tidak tampak gitu. Makanya Imam Ali bilang, undur makola wala tandur makola, kamu jangan ngelihat siapanya. Bukan masalah casing, tapi masalah isi. Nah, urusan avatar ini juga, maaf ya, itu banyak meresahkan gitu. Karena akhirnya kita jadi memiliki penilaian yang subjektif. Padahal boleh jadi yang diucapkan dan yang disampaikan dan yang dititipkan, itu bermanfaat banget buat kita gitu. Ya, nah udah cukup ya, pusing. Ya udah, nah balik lagi nih. Coba ibu bapak, dalam dunia maya gampang banget merubah avatar gitu. Jadi kalau kita tertipu dengan sesuatu yang gampang berubah, pasti lelah. Lelah aja. Karena kenapa? Menggapai, mencapai, meraih, menggapai, mencapai, meraih. Dan maaf banget. Banyak orang yang gak mau ngaku kalau jiwanya lagi lelah gitu. Pretending untuk oke. Mencari kesana kesini untuk merasa dia dalam tanda petik oke. Dan akhirnya apa? Mencari validasi gitu. Sampai mentok. Sampai untuk benar-benar. Sampai harus dipaksa oleh penyakit. Dipaksa oleh semuanya yang datang. Hanya untuk bilang bahwa kayaknya aku ada sesuatu deh. Kayaknya I'm not okay gitu. Gitu ya. Karena terlalu terlatih banget untuk menutupi sesuatu yang gak sebenarnya gitu. Terlalu terlatih banget untuk menutupi sesuatu yang seapa adanya gitu. Gitu ya. Dan ya balik ya, di dalam beberapa diskusi kemarin tuh banyak sekali yang sekarang tuh beneran kesepian lah gitu kira-kira. Feeling lonely gitu. Ya kenapa? Karena si aku tiganya tuh gini terus. Sampai tadi ada yang menarik ibu bapak di diskusi saya di rest area. Ada statement, saya harus pindah agama apa ya gitu. Ini gak bikin saya lebih baik kok gitu. Itu menarik tuh. Dan ingat ya, agama tidak ada yang bermasalah. Yang bermasalah tuh pemeluknya gitu. Agama tuh selalu suci. Tapi pemeluknya yang quote and quote, kita penting untuk menyadari bahwa bukan agamanya gitu. Semua kembali kepada dirinya gitu kira-kira. Ya, nah, dapat ya. Jadi semua apapun yang kita lihat, hati-hati. Karena nanti layarnya banyak banget. Ini cepat aja ya. Kita bisa ngelihat karena ada cahaya. Tanpa cahaya kita nggak bisa lihat. Yang sebenarnya kita lihat adalah cahayanya. Tapi ketika cahaya
dibatasi oleh materi, maka tertampaklah sesuatu gitu. Dan ketika tampak, kita memaknainya ini sebagai sebuah konsep, namanya pensil gitu. Ya, jadi layer kita untuk menyimpulkan tuh panjang. Makanya jangan cepat menyimpulkan. Ya, belajar untuk koma gitu. Karena sesaat cepat menyimpulkan, susah bertumbuh aja. Maka orang yang sering curiga sama orang, menyalahkan orang, kan gini ya ibu bapak, ini menarik banget. Jadi ingat ke satu ayat satu ini nih, ini menarik banget nih. Di 49 ayat 10 gitu misalnya. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Ya jelas ya, Quran loh yang ngomong. Berarti kalau yang gak bersaudara, mau ngaku-ngaku religius, berarti belum beriman dong. Masih mengkotak-kotakan, karena keimanan tidak terletak pada identitasmu gitu. Ya balik lagi sih, saya sering bilang bahwa mungkin orang cuma memeluk agama tapi tidak melebur dengan agamanya gitu. Dipeluk mulu masalahnya, nggak menyatu gitu, nggak bersetubuh dalam tanda petik. Orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Jadi indikator parameter orang yang beriman pasti pengen mencari islah. Pengen mencari kedamaian, perdamaian, nggak betah dalam keributan gitu, nggak betah dalam pertentangan, nggak betah dalam pertengkaran gitu. Jadi kalau betah ribut, nah, ya tahulah gitu, sadari gitu. Makanya iman tuh seakar kata dengan aman, dan itu konteksnya pada jiwa, pada aku tiga gitu. Jiwa yang safe and secure, jiwa yang tenang dan damai gitu. Itulah keimanan. Ya. Nah, ayat berikutnya menarik lagi nih. Hai orang-orang yang beriman, diulang lagi. Hai orang-orang jiwa yang jiwanya safe and secure, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Karena ini sosial media impact banget nih saling julid ya. Dan janganlah kamu suka mencela dirimu sendiri, janganlah memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Profil picture-nya religius banget, statusnya ayat-ayat Quran, tapi kalau komen kebun binatang gitu misalnya, unik ya, gitu. Tuh menarik gitu. Ya nggak tahu, mungkin waktu hatamannya ayat ini nggak kebaca, nggak tahu juga sih gitu misalnya gitu. Nah artinya apa? Ketika kita bicara dalam konteks ini berarti wajar gitu ketika Al-Baqarah awal-awal tuh bilang yu'minuna bil ghaib gitu, dalam artian bahwa kalau kamu mau masuk kepada yang namanya takwa, kuncinya cuma satu, belajarlah untuk tenang jiwanya gitu. Dan teman-teman ibu bapak, voltase penenangan jiwa yang paling the best itu menolong orang lain. Nah, makanya hikmah didapatkan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Hikmah didapatkan kepada orang-orang yang nggak ada loh hikmah diberikan kepada orang yang rajin tahajud, nggak ada. Kenapa? Ibadahnya personal, nggak sosial gitu. Karena ketika kita saling bertemu jiwa dalam fisik yang berbeda untuk saling membagi kasih sayang dan welas asih, itu dua-duanya termurnikan loh. Dua-duanya saling ngecharge gitu. Dua-duanya saling membersihkan. Jadi teman-teman ibu bapak, sadarilah bahwa siapapun yang datang ke kita, sebetulnya kesempatan kita untuk update si jiwa sih sebenarnya. Ya semua kembali kepada kesanggupan loh ya. Balik lagi, rasio juga harus dipakai kan, gitu intinya. Nah, berarti pertanyaannya, dalam konteks ini bahwa satu nih ya, kita ngerti dulu bahwa oh,
Ketika aku mau menuju kepada sesuatu yang goib, di mana itu adalah aku tigaku, di mana itu adalah jiwa gitu. Kan jiwa nggak di luar dong, tapi di dalam. Maka aku empat yang namanya jasad, ditambah aku tiga yang namanya pikiran, perasaan, emosi. Inilah yang dijadikan sebagai yang namanya alat, tools, sarana untuk digunakan oleh diriku yang sejati yang namanya aku dua gitu. Ya, ini kita sebut aku aja. Maka ketika aku sudah bisa memberikan jarak kepada pikiran, perasaan, emosi, dan tubuhku, karena keinginan tubuh akan ada secara biologis. Keinginan jiwa akan ada secara keinginan gitu. Nih, makan, minum, bawaan jiwa, tubuh fisik. Pengen ini itu, bawaan si ego, pikiran, perasaan, emosi. Jadi kalau kita ngasih makan ini dua-duanya terus, ini jarang tampil nanti gitu, di penjara. Jadi bangun tidur tuh hanya untuk memuaskan tubuh, keinginan, tubuh, keinginan, tubuh, keinginan gitu. Biologis, psikologis gitu. Urusannya makan, minum, bertumbuh, makan, minum, keinginan gitu misalnya. Makanya kan Ramadan tuh urusan bahwa memisahkan antara aku dua, tiga dan empat, supaya sadar bahwa kamu tuh bukan aku empat, kamu tuh bukan aku tiga, tapi kamu tuh aku dua gitu loh. Ya kan sekarang hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Memenuhi keinginan atau memenuhi kebutuhan? Itu kan confused gitu. Terus ngomong hidupnya banyak masalah. Enggak, masalah itu cuma satu. Keinginan nggak kejadian, udah gitu aja. Berarti kan problemnya ada di sini dong. Dan yang paling gampang adalah nyalahin faktor-faktor eksternal, nyalahin faktor-faktor di luar sebagai kitanya jadi victim, gitu kira-kira. Jelas ya teman-teman, ibu dan bapak ya. Ini pengulangan, tapi mudah-mudahan pendalaman yang bisa lebih dipahami dalam konteks keseharian gitu. Supaya nanti kita lebih menyadari lagi bahwa segala bentuk kepedihan, apapun deh, kesulitan apa, semua terjadi hanya dalam konteks ilusi pikiran aja sih sebenarnya. Di mana kita tidak punya skill untuk menerima realitas. Udah itu aja intinya. Sip ya. Nah, berarti mau nggak mau nih, si segitiga jiwa ini banyak kalau disebut kotoran gitu. Ranselnya tuh diisi sama kotoran-kotoran gitu inti. Sehingga ketika si kotoran-kotoran ini menjadi sebuah perilaku kita, kebiasaan kita, ya udah, kita tidak benar-benar menjadi manusia merdeka karena kita dikontrol oleh inilah nanti kelak yang akan kita sebut sebagai yang namanya habits gitu. Jelas ya? Nah berarti kan pertanyaan besarnya adalah gimana nih ngelepasin si kotoran-kotoran ini gitu. Nah, saya kasih gambaran dulu begini teman-teman ibu bapak. Contoh nih, kalau kita ngelihat orang, please, nomor satu, lakukanlah yang namanya respect dulu, apapun itu. Apapun itu. Kenapa? Yang kelihatan itu cuma faktor di sininya nih. Kita nggak ngelihat faktor ininya nih, gitu. Makanya kenapa hal yang paling terpenting untuk kita bisa melatih jiwa kita agar lebih baik, jangan cepat melakukan yang namanya judgment, jangan cepat menilai. Tar dulu. Artinya apa? Kalau kita bicara dalam konteks ini, segala bentuk apapun, teman-teman saya sering bilang gini ya, kita nggak pernah tahu perjuangan di belakang seseorang untuk sampai ke depan muka kita. Dia mengalami apa, dia mengalami kepedihan apa, dia mengalami kesulitan apa, dia mengalami semuanya peperangan apa dalam hidupnya. Kita bisa ngejudge dalam satu scene, dalam satu detik bahwa kamu tuh nyebelin gitu misalnya. Kamu tuh nggak baik gitu misalnya. Gitu. Dan ingat, judgment keluar itu menunjukkan dirimu. Kata-katamu
gak pernah pinjam dari orang lain, itu adalah datang dari dalam dirimu. Jadi teman-teman ibu dan bapak, kalau orang ngomong apa, komen apa, nulis apa, bikin status apa, itu dirinya. Begitu penuh dengan kebencian, kedengkian, itu dirinya gitu. Nah itu semua 98% inilah yang disebut yang namanya goib gitu, bahasa gampangnya. Gitu ya. Kalau pinjam perspektif psikologi, inilah yang disebut alam sadar. Inilah yang disebut alam bawah sadar. Dan 98% dikuasai oleh ini. Dan nanti kita ngerti bahwa satu, perspektif ada di sini. Belief system ada di sini. Habits ada di sini. Dan ini adalah program yang kita install seumur hidup gitu. Jadi ya sorry nih, kalau yang 98% yang gak dirubah, kita gak akan bisa ngerubah hidup gitu intinya. Contoh ya, kita sekarang sama-sama belajar. Yang masuk ke sadar berapa banyak sih? Dikit loh. Sehingga banyak tahu, tapi tidak merubah kebiasaan. Nggak bisa. Karena kata kuncinya adalah bagaimana kita merubah yang namanya habits. Jadi kalau banyak tahu tapi habits nggak berubah, pasti yang kita undang sama lagi. Pasti yang berbuah sama lagi. Kenapa? Karena yang dilakukan adalah menanam sesuatu yang sama gitu intinya. Nah ini yang tadi saya bilang, ransel-ransel berat hidup tuh ada di sini nih. Jadi kalau boleh pakai hitungan ya, bawah sadar itu katakanlah, ya anggap aja gini lah. Sadar itu 1%, bawah sadar itu 99%. 90% itu tidak sadar bahkan gitu. Jadi kita tuh banyak gak taunya tentang diri sendiri gitu. Maka maksud saya, kalau udah jelas kita banyak nggak taunya tentang diri sendiri, mending mengurangi nilai orang lain, sok tahu ke orang lain, mending fokus sama yang nggak taunya aja sih, gitu. Karena kalau kita fokus sama yang nggak taunya, ini nanti naik nih. Mengurangi, sadarnya jadi lebih naik lagi gitu. Oh iya. Itulah ketika kita bicara dalam konteks banyak mengambil pelajaran. Banyak mengambil hikmah gitu intinya. Ya, jangan lupa ya, banyak orang melakukan berdasarkan keyakinannya. Ya keyakinan dia. Jangan sampai keyakinan kita dipaksain ke keyakinan orang yang orang harus maksa atau dipaksa sesuai dengan keyakinanku. Nggak bisa. Karena keyakinan datang dari mana? Dari sini nih. Gitu. Maka beda antara keyakinan dan realitas gitu. Dan kalau kita nggak mau dan nggak bisa menumbuhkan keyakinan, stuck aja udah, selesai. Oke? Nah, artinya di sini banyak ransel-ransel, luka, duka, apa deh gitu. Semuanya lah. Mau itu bahasanya inner child kayak, mau itu bahasanya the dark night of the soul, terserah deh. Terserah. Tapi kalau pinjam dari bahasanya tasawuf, inilah yang disebut amarah. Yang bahaya adalah amarah yang ada di yang 90% yang tidak disadari. Itu sangat bahaya. Nah maka, siapa yang akan menyadarkan amarah-amarah kita? Ya si orang-orang nyebelin itulah gitu. Utusan-utusan itu yang datang nyebelin, ya ampun ternyata aku masih ini ya. Ngelihat lagi, ya ampun ternyata aku masih ini ya. Mereka semua hanyalah cermin, balik lagi. Makanya puncak dari ketakwaan itu kan memaafkan ya teman-teman ibu bapak. Nah oleh karena itu, sadari dulu bahwa banyak yang tidak aku ketahui tentang diriku. Pertanyaannya, sudah sepantas apa aku menilai orang lain sementara nilai diriku aja aku nggak ngerti gitu. Itulah kenapa Nabi Muhammad selalu menggunakan kata-kata sahabat gitu loh teman-teman. Udah ya kita sahabatan aja, kenapa? Kita saling membuka.
karena ada yang dititipkan ke kamu, kunci untuk membuka subconscious ke aku, amarah aku, kuncinya dititipin sama kamu. Kamu datang untuk membuka alam amarah aku untuk sadar bahwa aku masih punya perasaan itu gitu. Jadi kalau kita ngelihat semuanya adalah kunci ke dalam diri,